Swastiastu. Selamat malam teman-teman Taksi Poleng. Jadi kembali lagi dengan channel Taksi Poleng. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Taksi Poleng. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Desa Yang Widiwatsu. Jadi untuk kesempatan yang baik ini saya ketemu dengan salah satu pendukung spiritual yang sangat terkenal di channel YouTube-nya sendiri. Jadi selamat datang Mas Gaduh, selamat datang di Bali. Jadi mungkin di sini kita bahasanya pertanyaannya ringan lah ya. Mungkin tapi jawabannya yang benar. Beli panca itu berat. Jadi mungkin di sini kita bahas seputar sembahyang aja lah, sembahyang, berdoa dan lain sebagainya lah. Jadi pertanyaan pertama. Kalau kita berdoa ini, doa apa yang kita ucapkan? Doa yang baik lah kita ucapkan. Iya, kalau ini doa yang mana? Kalau tataran orang umumnya sebetulnya kita berdoa itu pertama kali sebetulnya kita itu kan intinya sih awalnya kita itu selalu mengucapkan, ibarat orang itu kalau di Islam istighfar ya, kayak mengucapkan mohon ampun, mohon maaf, karena tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari kita tuh selalu berbuat dosa sebetulnya. Pertama pasti setuju. Habis itu yang kedua pasti mengagungkan dengan, silakan dengan agama dan kepercayaan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Doanya itu mengagungkan kebesaran Tuhan, bukan meminta. Ketiganya ya kita mendoakan para leluhur. Sebenarnya kuncinya itu. Jadi intinya doa itu sebenarnya kalau di puncaknya, kalau saya sepengetahuan saya yang diberitahu Mas Genta itu kan puncak orang berdoa itu memang bukan meminta, memberi. Bahkan mohon maaf nih, misalnya kita ke tempat mana ketemu hal yang kurang baik, ya kita mendoakan kebaikan. Ibarat kita dijahatin orang, kita justru mendoakan kebaikan buat dia. Jadi itu teman-teman, yang pentingnya adalah kita memberi. Dikarenakan banyak juga, dan saya juga lebih sering meminta, mungkin mengeluh karena ya merasalah. Sama aku iya. Nah, kemudian untuk berdoa yang baik, merem apa melek? Sebetulnya kalau kita bicara merem sama melek itu kan berdoa ini yang umum ya, bukan masalah magic lah. Bukan masalah magic ya, sebenarnya berdoa merem dan melek itu bebas sih kalau saya. Terkait itu kan terkait kenyamanan masing-masing. Kenapa ada yang bilang kalau merem resikonya gini, kalau melek ini, terkait dengan kekusuan berdoa. Itu sebenarnya itu balik ke masing-masing. Cuma kan memang kadang-kadang ada orang kalau yang merem misalnya itu ada yang lemah ada yang kuat di akal, di pikiran. Jadi pas dia merem itu dia malah justru kuat berimajinasi nih, imajinasi segala macam. Akhirnya doanya itu. Tapi ada juga orang yang kalau yang melek itu memang dia nggak bisa, gampang ke distract. Jadi ya memang balik-balik, silakan masing-masing itu bebas sebenarnya, mau merem mau melek. Tidak akan mengurangi makna doa? Enggak. Yang penting justru kalau memang misal nih, kalau memang kamu merem, kamu anggap memang lebih kusuk, ya itu merem, silahkan, nyamanmu merem. Tapi kalau melek, misalnya, Mas kalau aku merem, saya cuma lagi anak merem, aduh pacar gue ngapain ya, lagi berdoa gitu misalnya, ya berarti kamu melek. Pas ini aku malah gak ingat Mas, wis itu berarti yang bagus malahan gitu ya. Itu sih kalau. Benar gak kalau berdoa tuh harus nahan napas? Benar ya? Wah, nggak boleh tanya itu. Niat sih tuh. Kalau niat itu tahan napas. Sudah itu aja, jangan ditanya. Kenapa? Di Bali kan banyak nih. Nah, kita gitu di Bali banyak. Di Bali gini. Sedurung nyari itu artinya koma atau penggalan yang beda. Tan wenang, mekijapan, tan wenang, mangken, artinya tidak boleh kita berkedip dan tidak boleh bernapas. Tapi belum tahu jawabannya kenapa, siapa tahu. Kenapa harus nahan napas? Jadi kalau ini yang ringan aja ya, pastinya teman-teman. Kalau nahan nafas itu kan pas kita mau niat, belum berdoa itu niat. Kalau saya niat kita mau niat itu kayak kita itu ngumpulin gedenya niat dulu biar matang di situ. Sampai kita itu di titik, kalau nahan nafas kan ada di titik yang
di titik yang kita mau kehabisan nafas itu. Ini saya mencoba menjelaskan, mohon maaf kalau saya salah, menjelaskan yang paling mudah diterima. Jadi pas kita di puncak mau habis nafas itu seolah-olah nanti kita itu kayak mau dipanggil. Harapannya apa pas gitu, disitulah niat kita, dekatnya Tuhan ke kita dan niat kita itu nyatu. Pas mau habis ke nafas, kita harus niat itu tahan nafas terus sampai mau habis. Ibaratnya nanti kalau kita mau dipanggil, diambil itu kita ingatnya Tuhan dengan niat kita nyatu. Itu sih tujuannya. Terus kalau nahan napas nih, menarik teman-teman. Kalau nahan napas, kita berbicara masalah berdoa lah. Ada nggak tempat menyimpannya lah? Kalau di Bali kan, contoh nih, ada pengobatan kan tarik, simpan di jantung, bawa ke sini loh. Nah, secara umum lah. Tarik apanya, nahan aja. Jadi kalau iki bahaya ini. Berdoa narik. Jadi kalau gini lah, kalau niat tahan. Ya. Kalau berdoa sebetulnya. Kalau boleh diungkapkan boleh, kalau enggak, enggak saya sampaikan yang langsung berguru ke rumah. Enggak. Saya sampaikan, saya kan baru belajar sama guru saya Beli Panca. Jadi kalau niat memang ini kebiasaan saya. Benar enggak ya silakan dikoreksi juga. Kalau saya memang niat itu memang tahan nafas. Ada beberapa doa yang memang tahan nafas. Kenapa saya kalau proses menyimpannya itu sebetulnya itu saya tidak akan mengatakan menyimpan di mana. Sebetulnya yang jelas tidak di bank lah. Tidak di bank, tapi intinya itu sebetulnya mencoba memahami semua itu dengan rasa, bukan hati lagi tapi rasa. Karena prosesnya sama, saya selalu memahami itu dengan panca indera dulu, selanjutnya dengan akal pikiran, habis turun ke angan-angan, turun ke hati baru ke rasa. Itu hanya proses menuju itu. Bisa nggak dibedakan Mas? Secara gampang lah dengan ya orang-orang awam termasuk saya, bedanya hati dengan rasa nih. Kalau hati itu kadang-kadang gini, kalau saya mungkin orang-orang yang kayak Beli Panca kan sudah luar biasa. Kalau saya hati saya itu kadang-kadang masih terkait sama karena saya masih orang yang bandel, masih ada tempel-tempelan inilah hal-hal yang kurang baik lah di hati saya. Mungkin saya habis ngapain beberapa detik kemudian kayak contohnya tadi lah, kita mau berangkat, aduh kok hujan sih gini-gini, nanti diam dulu bentar dirasa hujannya. Memindahkan hujan. Bukan. Bukan. Kita rasa hujan, hujannya ini rahmat. Ternyata ada yang di sana lagi butuh air gitu. Dan kenapa kita ditahan? Pasti ada maksudnya. Ternyata ada. Kalau kita diunturin waktu karena hujan, ternyata kita, contohnya tadi masuk gua Putri bisa enak, bisa ini. Ternyata ke segala gitunya ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya mungkin di awal itu. Kalau di awal mungkin dari pikiran, akal, hati saya kan lagi ke bawah itu, sedang diresapin di situ. Cuma itu ya memang itu kan suatu hal yang yang terlalu baik banget. Saya jauh teman-teman dari situ karena ya saya masih emosi mungkin apalagi setuju nggak gini Mas? Setuju nggak? Jadi hati dan rasa, bahwa rasa itu sudah lebih bagaimana kita memahami apa yang kita pikirkan. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi kalau rasa itu kayak melibatkan logika juga main sana. Logika ada tapi nanti ditutup sama rahmatnya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi semua itu karena kehendak. Rahmat, kehendak, dan tapi pasti ada rahmatnya. Ada rahmat itu pasti ada sesuatu hal positif. Jadi kayak kita itu jadi kayak berusaha untuk berbaik sangka terus gitu loh. Kena ini musibah ini mikirnya wah. Ya pasti kalau urusan itu yang sulit dong. Sampai sekarang saya nggak bisa. Tahu sendiri kan. Suka blang gitu loh. Nanti sama aja kayak kejadian kita yang ya adalah barang-barang yang mungkin Beli Panca kaget dengan aku yang tiba-tiba kayak tadi gampang emosi, tiba-tiba tadi pas hari pertama kita dapat ujian besar aku bisa yang sabar. Saya paling sabar. Saya bisa sabar itu mencoba memahami ada apa sih sebetulnya, ada apa ini, ada apa aku. Pertama pasti ada apa yang salah dengan saya itu, ternyata pasti ada sesuatu, ternyata adalah jawabannya. Jawabannya di depan kita sendiri ternyata. Gitu. Ternyata dibuat mangkal jawabannya di depan kita. Itulah gitu. Mungkin lanjut lah. Jadi gini, mana lebih penting yang beramal lah? Spiritual dengan agama.
Haruskah orang spiritual itu harus beragama? Nanti maksudnya. Iya. Kalau saya boleh mengatakan tetap alangkah dua-duanya boleh, tapi alangkah indahnya kita tetap beragama dulu. Karena kalau mencapai proses spiritual, ada memang orang tertentu yang memang mungkin diberi anugerah atau apa yang tanpa melewati proses agama spiritualnya tinggi. Cuma buat kita tuh kayak kita itu main aman lah. Tahu nggak main aman? Main aman dalam artian yakin kita bisa tanpa agama, tiba-tiba langsung nyentuh ke spiritual. Jadi ibaratnya gini, Proses lah. ilmu tanpa agama ibarat orang buta ya, nggak bisa menggunakan ilmunya itu. Bahaya, soalnya bahaya. Jadi ibarat gini, dengan agama saja, apapun itu ya. Kalaupun kita tidak mencapai spiritual yang tinggi pun, tapi kita sudah selesai di dunia itu, harus meninggal dulu. At least kita masih di koridor yang aman gitu loh. Karena kita, oke lah, kasarnya kita hanya memahami ini boleh dosa, ini nggak boleh dosa, ini kalau yang boleh berpahala, itu aja. Jalanin aja dulu. Berarti apa kuncinya itu? Maksudnya? Keyakinan. Ya, keyakinan. Karena makanya saya bilang fanatik itu harusnya ke dalam. Jadi gini, bagaimana cara menumbuhkan lah rasa yakin kalau yang kita yakini belum pernah kita rasakan? Proses. Ya simpelnya lah. Beda lah dengan berbicara. Karena ini contoh. Ya orang-orang dia sudah sering istilahnya entah itu komunikasi, mendapat wahyu dan sebagainya kan bisa yakin. Tetapi orang yang dia ingin menumbuhkan rasa keyakinan, tetapi dia tidak pernah merasakan apa yang dia yakin itu ada. Nah itulah maksudnya kadang-kadang ini yang harus kita pahami sebetulnya. Balik lagi pertanyaan kita kayak kembali ke pertanyaan awal. Kita itu konsepnya berdoanya akan jadi minta, ngerti nggak? Selalu minta bahwa orang lain itu kan bisa ini, gimana kita gitu. Jangan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu dengan kelebihan masing-masing, dengan apa batas kelebihan masing-masing dan kekurangan. Coba bayangkan aja beli. Kita bayangkan aja. Kalau seandainya nggak usah jauh-jauh keluar Jawa kemana, di Bali sendiri, kalau semua orang tingkat spiritualnya bagus, mau jadi apa Bali? Apakah bagus? Enggak. Nah itu loh maksudnya pertanyaan itu. Jadi ngerti kan? Jadi keseimbangan alam itu lagi Tuhan itu indah lah membuat keseimbangan alam. Jadi ya silakan beragama kalau memang tidak menyampai sebuah spiritual yang tinggi, tenang saja. Ya memang kamu diciptakan untuk itu juga, memahami yang ini dosa, ini berpahala, ini silakan itu aja dulu. Jadi semua itu sudah dipetakan. Sekarang pertanyaan kan simpel, kalau semua di satu Bali aja, spiritualnya tinggi baik semua, indah tidak? Perang aja bisa. Ya bayangin. Perang jadi segala sesuatu yang kadang itu juga kita harus menilainya gini. Kadang sesuatu yang kita bayang itu nanti yang bermain kadang bukan rasa lagi. Karena kalau kita sudah melihat rasa, itu akan melihat bahwa tiba-tiba nih ada seseorang yang menyakitin kita, ada seseorang yang mungkin melihat orang ini kok jadi jahat. Kita tidak melihatnya dia jadi orang jahat sebetulnya. Mungkin dia dengan dia jahat bisa mempersatukan dua suku misalnya. Kalau ada dua suku perang terus gara-gara ada orang jahat ini bergabung rukun. Di Bali ada kisah. Balian Batur. Nah, seperti itulah. Jadi memahaminya itu. Apakah orang yang jahat itu tingkat spiritualnya juga tinggi? Nah, kita juga nggak tahu. Jadi sepatutnya enggak, sepatutnya juga iya. Kan itu masih di ranah-ranah yang 50% dia sangat tinggi spiritualnya. Akhirnya dia rela mengorbankan diri. Bisa juga dia memang tidak ngerti apa-apa tapi ditakdirkan untuk itu. Itulah indahnya Tuhan. Berarti istilahnya apa? Jalan yang mungkin paling baik lah. Bagaimana cara kita menjalani apa yang sudah ditakdirkan? Tetap koridornya itu nanti akan terasa, teman-teman akan terasa bahwa misalnya kayak Beli Panca memang kalau saya lihat memang ranahnya harusnya memang udah jalannya spiritual akan terlihat. Kan terlihatnya anehnya gini. Kalau ditarik ke belakang dulu masa lalu kita seperti apa kan dibalik jelek gitu loh. Siapa sih yang nyangka? Kalau disuruh milih kan nggak akan seperti itu. Cuma nggak akan masih bartender lah. Kalau boleh milih, kenapa kok? Mohon maaf nih, kenapa nggak anak dan jurumangku yang udah jadi jurumang ini kok malah? Benar. Aneh kan maksudnya? Ya nggak bisa milih. Orang manusia itu hanya bisa berkehendak, maksudnya. Tapi Tuhan yang menentukan toh. Nggak saya gini mas, kalau pikiran saya ini feeling saya, kenapa mungkin saya dinyalakan spiritual? Mungkin biar nggak terlalu dalam dosa. Dunianya itu dulu kan sekarang bisa mikir kayak gitu. Nah, makanya maksudnya
sekarang mungkin dengan pemahaman sekarang bisa mengalami, memang kan itu proses ternyata kan. Benar. Ternyata proses harus ngalamin itu. Mungkin gini aja, kalau mungkin tidak mengalami masa lalu seperti itu, belum tentu bisa mengalami seperti itu sekarang. Gitu loh. Iya. Jadi memang ya kayak kita waktu pertama kali bertemu lah, kayak sesuatu hal itu nggak kadang-kadang ya apa ya, itu hanya bisa berkehendak tapi Tuhan menentukan. Mungkin sesuatu yang belum ditakdirkan kalau kita paksa nggak bakal baik. Iya, kalau ya itu yang sering dilakukan kadang-kadang. Mohon maaf kalau akhirnya mencari jalan pintas, nggak oknum bukan balian oknum. Ya kayak bukan jodohnya, bukan jodohnya dipaksain ya, terlihatnya secara duniawi ya jodoh. Ya mohon maaf menikah, pacaran atau apa, tapi sebetulnya kan nanti lama-lama terlihat kan riak-riaknya atau apa. Ibaratnya belum matang bagus lah. Itu terus yang sering itu kalau seringan kejadian kalau ya umum sih, bukan di Bali, di mana aja kalau lagi pilkada kan tarik-tarikan pulungan kan, takdir itu sebenarnya kan ada sebenarnya, siapa yang bakal jadi ini ada kan, mereka berusaha bermain itu kan, sempat ada berusaha untuk mengoyak itu, tapi efeknya kan nanti kurang baik pastinya, itu pasti. Udah memaksakan Tuhan kok dilawan. Benar gini Mas, kita lanjut ke spiritual lah. Kita kan istilahnya sekarang berbicara masalah bumi Nusantara kan lintas agama, lintas suku, lintas budaya dan juga lintas spiritual. Pertanyaannya adalah, seandainya nih, entah tuh dari saya lah. Saya sebagai orang Bali yang notabene saya beragama Hindu lah dari leluhur, kemudian ingin mempelajari mantra-mantra Jawa lah, yang mantra berbahasa Arab atau dalam artian itu mantra agama Muslim. Haruskah saya masuk Muslim ataukah bagaimana? Enggak. Jadi kalau memang kita ingin mempelajari agama lain, ya silakan pelajari aja. Pelajari kitabnya tanpa harus kita pelajari. Kita belajar itu boleh kok. Lalu gini, contoh nih, mantra Muslim lah kita berbicara. Di saat saya menggunakan itu, kalau di Bali ada istilahnya kulunun kepada yang punya. Siapakah yang harus kita? Entah tuh, contoh nih, kita nggak bicara Muslim aja. Atau teman-teman dari Jawa ingin pelajari ilmu Bali. Yang simpel lah, istilahnya bukan berbicara masalah beliau A, beliau B. Yang simpelnya sekali, siapa yang harus kita hormati dulu sebelum kita mempelajari itu, supaya istilahnya bahasa Balinya tidak kena kutukan lah dari hal itu. Oh, mungkin itu yang agak berbeda ya, Bli. Kalau kalau kita berbicara agama, mungkin kalau yang saya anut Islam itu, kalau ingin mempelajari Islam itu memang tidak harus ini sih, tidak harus kemana-mana dulu. Yang penting alangkah indahnya memang ada yang bimbing, biar tidak salah tafsir. Karena sama lah mungkin dengan lontar. Arti-arti lontar atau arti-arti ayat di kitab suci itu kan kayak majasi gitu ya, metafora itu kan. Itu kan kadang-kadang bahaya. Benar. Kalau hanya mempelajari, misalnya kita kalau mempelajari yang umum yang sudah tahu itu enak, tapi kalau mempelajari hal yang benar-benar kayak tadi bicara mantra kan, berarti kan kita bicara kayak ayat-ayat suci kan. Itu kalau tidak ada yang bimbing kan artinya itu metafora sekali loh. Saya bisa bilang ini kupus, itu bilang belum, ini masih kepompong, artinya itu akan beda, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk mempelajari silahkan, cuma kalau ingin mendalami lah itu yang bahaya. Sama lah, saya mau harus mendalami itu hanya sekedar belajar secara untuk tambahan apa ya, ilmu literasi atau hanya pemahaman itu oke. Tapi kalau memahami lebih dalam itu kan ya susah, harus ada yang bimbing. Kalau udah ada yang bimbing nanti ya ada pergolakan pasti, pastilah dibenturkan lah di kita, di hati itu dibenturkan ada. Walaupun nanti kalau sudah belajar itu artinya ya intinya sama, cuma awal pasti dibenturkan. Ya sama lah kayak kita sama-sama duduk bareng kemarin kayak melukat, itu akan duduk dengan berdoa dengan doa masing-masing, mana ada gitu loh. Bahkan mohon maaf mungkin yang agak kaget mungkin yang simpel aja dalam bentuk bunga ya. Itu menarik, benar-benar. Tapi kan sebetulnya semua mempunyai filosofi dan makna yang masing-masing sama-sama baik. Oh mungkin dari canangnya Bli Panca, ini artinya ini. Oh yang mungkin dari Mas Genta yang maksudnya bunga ini, oh ini maksudnya ini. Oh ternyata ini ngawali, ini yang nutupin, ternyata itu kan. Jadi itu unik kan, uniknya maksudnya gini. Oh ya susah ya ngomonginnya. Jadi gini, poinnya waktu kita melukat tuh
saya merasa kayaknya ini memang kalau Nusantara memang benar-benar bersatu itu lengkap sekali ilmu Nusantara ya. Jadi Maksudnya dari hal yang normal teman-teman yang di Bali, dari hal yang bunganya yang di Canang itu kita beda, nunjukin beda loh. Tapi sebenarnya kalau secara fungsi, ini yang kayak ngelengkapi aja, ini buat ini yang ini ngelengkapi untuk yang ininya. Jadi sebetulnya kalau ini terpisah baik sih, sama-sama baik. Tapi ternyata kalau dilengkapi ya efeknya itu di Gua Garbah itu coba. jadi Tapi gitu. tapi sebetulnya tetap saja bunga itu kan sarana, tapi saat itu yang berat kan kita melepaskan ego masing-masing. Kayak Mungkin aku kelebihan harus energi menerima apa dirimu harus menerima yang seperti ini gimana, itu kan kalau nggak mau Mas Genta harus menerima ini, wah serem gak ya gini, itu kan berat. Akhirnya kita coba ya wis kita lepas ini, tapi yang ternyata hasilnya ya Tuhan itu tidak main-main loh kalau ternyata melihat kita semua itu bisa bersatu, apalagi kayak Nusantara itu ternyata saling melengkapi, dan itu buktinya kan langsung dibayar kontan.